Kembali di Q&A, kali ini spesial untuk Titiek Puspa, Hidup untuk Cinta. Kenapa kami mengangkat Hidup untuk Cinta? Yang pertama, Hidup untuk Cinta adalah salah satu judul lagunya Eyang Titik juga. Yang kedua, memang nilai dan juga filosofi value Eyang Titik itu memang hidup untuk cinta ya. Sehari-hari dari dulu sampai sekarang ya Mbak Peti, benar ya? Betul. Nah, pemirsa, tidak hanya ada Mbak Peti, Mbak Inul, dan juga Bang Yos yang ada di tengah kita. Sekarang juga sudah hadir, tepuk tangan untuk Mas Arlan Juarsa dari Musika. Musika ini juga memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan karir Titiek Puspa. Sehingga seluruh generasi bisa mendengarkan dan mengenal Eyang Titik Puspa. Mas Arlan, seperti apa ini peninggal Eyang Titik Puspa? Apa yang akan dilakukan oleh Musika? Atau mungkin sebelum itu kenalnya dengan Eyang itu seperti apa sih Musika ini? Iya, jadi saya tuh belakangan jadi banyak dengar cerita dari Ibu Acin selaku direktur dari Musika Studio, karena Bu Acin tuh ternyata dekat sekali dengan Eyang. Bahkan dari Eyang tuh bersahabat dengan papanya Ibu Acin, Bapak Amin Wijaya, itu dari sebelum Musika. Jadi waktu itu Ibu Acin masih umur 6 tahun. Jadi ini ada cerita yang kemarin baru-baru aja minggu lalu kalau nggak salah Ibu Acin cerita bahwa Ibu Acin tuh masih sangat kehilangan. Jadi waktu lagi kita meeting nangis mengingat yang kemarin-kemarin gitu kan. Jadi dia cerita waktu kecil itu Eyang Titik dengan papanya rekaman di awal-awal karirnya itu di pabrik kopi kakeknya Ibu Acin. Karena ya memang waktu itu kondisinya masih seperti itu dengan segala keterbatasan, tapi akhirnya itu menjadi awal karya Eyang Titik hingga sekarang. Setelah papanya Ibu Acin wafat, hubungannya tetap berjalan dengan baik. Jadi Ibu Acin melanjutkan rekaman label rekaman Musika Studios itu bekerja sama lah dengan Eyang Titik sampai sekarang. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan. Kalau tadi ditanya nextnya apa, kita sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir itu selalu bekerja sama dengan baik, dan karya-karya Eyang Titik yang dulu mungkin dalam piringan hitam, masih pita apa segala macam, kita digitalisasi sehingga seperti yang disampaikan tadi seluruh generasi bisa menikmati. Ada nggak sih Mas satu karya atau mungkin apa gitu yang ternyata belum rilis dan belum sempat atau tergarap, yang menjadi benar-benar impiannya Eyang Titik itu, wah ini harus segera ini nih terwujud, itu ada nggak? Jadi waktu kalau nggak salah, seingat saya 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, Eyang Titik bercerita bahwa ada karya baru. Karena selama ini kan kita hanya merilis ulang sesuatu yang tadinya analog menjadi digital. Ada sesuatu yang baru, akhirnya kita rekam ulang. Itu terjadilah Dua Sejoli. Kita bikin video klipnya. Itu juga ada cerita yang menarik sekali di syuting video klipnya. Kemudian tentunya kita juga masih ada beberapa karya-karya Eyang Titik yang belum kita naikkan secara digital, dan kita juga seharusnya ada yang belum pernah didengar sama sekali oleh publik. Kita akan coba untuk garap untuk segera dipublikasikan. Nah, kalau di publik itu kalau ke Musika, saya sempat pantau pertanyaannya, wah ini royaltinya gimana nanti Eyang Titik segala macam, itu seperti apa sih pembahasannya? Tentu. Karena kalau saya tahu Eyang Titik ini kan sebenarnya sosok yang memang ya udah, saya berkarya bermanfaat, saya tidak terlalu memikirkan apa yang memang harus saya dapatkan, itu udah ada yang ngatur gitu. Ya, jadi Eyang Titik sudah tergabung dengan Musika Publisher Indonesia. Kita di Musika ada juga perusahaan publishingnya, itu sudah bergabung sekitar 20 tahun yang lalu, sejak 20 tahun yang lalu. Jadi semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan undang-undang hak cipta juga. Dan saya pribadi merasa kalau hubungannya tidak baik, tidak saling menguntungkan, tidak menjadi berkah buat orang lain, tidak mungkin selama itu kerjasamanya. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu nggak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.